Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Suster Hieronima. Nah, kali ini ada yang sangat berbeda dari para suster ADM. Nah, di samping kanan saya ini sudah duduk Suster Litwina ADM. Beliau ini sekarang tinggal di komunitas Gombong. Nah, yang berbeda kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk bertanya tentang panggilan suster. Bagaimana cara suster menanggapi panggilan, sejak pertama kali, tahun berapa, bertahun berapa. Dan Suster Litwina ini sudah usia ke 84 tahun. Di usianya yang ke 84 tahun masih punya waktu untuk berdoa. Selain berdoa, beliau masih punya waktu juga untuk memelihara tanaman. Nanti kita akan jalan-jalan ke kebun para suster Gombong. Itu akan ada tanaman yang sangat hijau-hijau. Nah, oke, kita akan ke Suster Litwina untuk kita sedikit bagaimana sih kehidupan para suster atau terlebih khususnya suster menanggapi panggilannya sampai saat ini suster masih bisa setia. Halo suster, apa kabar? Baik sekali. Sehat suster hari ini? Sangat sehat. Sangat sehat. Wah, kelihatan ya dari wajahnya suster ini bukan umur 84 tahun tapi masih muda. Oke suster, boleh ya suster nanti saya tanya-tanya tentang menanggapi panggilan suster sejak awal sampai saat ini suster masih setia menjadi suster ADM. Awal masuk jadi aspiran atau calon suster ADM. Waktu itu yang Katolik serumah itu hanya saya. Tiba-tiba di suatu pagi hari saya kok merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Mengapa? Oh begini rasanya orang yang dengan sakramen baptis. Kami semua bisa diampuni lalu diangkat menjadi anak-anak. Begitu bahagianya saya ingin supaya orang tua dan semua saudara itu mempunyai rasa bahagia seperti sekarang juga. Lalu setelah merasa bahagia saya berdoa, Tuhan anugerahilah kebahagiaan kepada bapak, ibu, kakak, adik supaya mempunyai rasa bahagia seperti saya. Dan kalau Tuhan mengabulkan, saya melaksanakan perintah Tuhan apa saja saya laksanakan asal saya itu anugerah Tuhan dilimpahkan untuk orang tua dan sama saudara saya. Dan setelah berdoa itu sepertinya saya setiap hari itu seperti ada suara hati itu, permintaanmu akan saya kabulkan kalau kamu menjadi suster. Wah, Itu jadi terharu saya suster. Jadi dorongan ingin orang tua dan semua saudaraku mempunyai kebahagiaan diangkat menjadi anak Allah Bapa. Itu Tuhan minta pada saya, kalau kamu ingin seperti itu, apapun yang kamu minta itu akan saya berikan. Itu yang membuat saya setia sampai sekarang. Wah, dalam sekali ya pemirsa. Bagaimana suster menanggapi panggilannya dengan berdoa supaya semua orang bahagia, keluarga, dan dapat Tuhan mengabulkannya suster. Dan suster sampai sekarang pun ini merasa bahagia dan kelihatan dari wajahnya suster memang bahagia. Ya suster ya. Dan orang tua itu dapat tidak hanya menerima sakramen baptis, tetapi sesudah menerima sakramen baptis, dia malah terus dijadikan katekis oleh pastor paroki, karena sebelum memilih agama Katolik, orang tua saya itu karena kecewa saya meninggalkan rumah, dia mengikuti pelajaran semua agama, diikuti sampai agama Buddha. Lalu setelah melihat saya menghadiri kekal saya di Kota Baru, dia lalu terharu. Lalu dia semua agama sudah saya
pelajari, sudah saya coba. Sekarang agama yang saya pilih, carikan guru agama. Luar biasa kesaksiannya suster. Dan akhirnya Bapak Lalu menjadi katekis di stasi-stasi itu Arjo ya. Tadinya rumahnya di Purworejo, karena ingin melihat kehidupan saya, bagaimana keaktifan saya di paroki. Lalu dia rumah di Purworejo ditinggalkan, lalu membeli rumah di Kutu Arjo sampai sekarang. Dan yang dipilih sampai nanti kalau saya mati dikubur di depan rumah. Oh iya. Itu dari rumah lalu jalan terus kuburan, jalan besar kuburan. Dan yang dipilih itu yang dekat terminal supaya kalau masih sehat bisa pergi, dan stasiun juga kalau kamu ke gereja juga dekat. Oh iya. Bisa pilih. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak persiapan subuh. Luar biasa ya suster. Perjalanan suster sebelum dan sesudah menanggapi panggilan Tuhan ya. Kemudian suster masuk, suster menjadi suster ADM di tahun berapa suster? 30 Juni 59. Lalu kaul pertama 21 Juli 62. Wah, Novisiatnya di Kudarjo. novisiatnya di Kota Arjo ya suster. Setelah suster di Kota Arjo, kemudian biasanya kan kita suster-suster kan pasti dikasih ke komunitas nabi gitu ya suster. Nah suster selain di Kota Arjo, suster di mana lagi, komunitas mana lagi? Dari komunitas Kudarjo saya pindah ke komunitas Betabula. Betabula Sumba ya suster. Betabula Sumba. Lalu ke Cedes Sumba. Lalu Cedes ke Kebumen. Dari Kebumen ke Gombong. Dari Gombong ke Kudarjo. Kembali Kudarjo. Dari Kudarjo ke komunitas Bayan. Dari komunitas Bayan kembali lagi ke komunitas lansia Gombong. Di Gombong ya suster. Terakhirnya di Gombong. Di usia yang ke-84 tahun, beliau masih kuat, masih semangat, dan juga masih sehat. Ya, menjadi inspirasi bagi kami kaum muda ya, atau para suster ADM yang muda, sehingga kami juga bisa setia seperti suster. Apakah masih ada suster yang mau disampaikan untuk pemirsa di luar? Tadi sepertinya suster mau membacakan sebuah puisi ya suster. Saya punya hobi juga. Oh ya suster. Hobi tanyanan. Saya setelah renungan biasanya ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan. Ya, cara pengungkapan saya itu dengan puisi. Dan salah satu puisi yang saya buat itu tentang bersyukur. Aku bersyukur. Kasih Tuhan sungguh kurasakan dalam kehidupan harian. Perhatian ketulusan sesama membuatku merasa bahagia. Saat ku alami penderitaan, juga aneka ragam kesulitan, optimis bisa ku selesaikan karena uluran tangan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh kurasakan lewat aneka ragam pengalaman, kedamaian, serta tantangan, kebahagiaan, dan penderitaan. Motivasi perlu direfleksikan dalam melaksanakan panggilan yang membuatku selalu bertahan, kasih Tuhan dan sesama yang kudoakan. Ku bertahan dalam penderitaan dan kegagalan. Ku alami kebahagiaan dan keberhasilan, serta tantangan dan kedamaian menghantarku hidup dalam kedewasaan. Ku hadapi semua tantangan dan penderitaan. Ku syukuri kebahagiaan dan kedamaian
semuanya merupakan sarana agar aku semakin mendekat padanya. Kasih Tuhan sungguh kurasakan, Dia menganugerahkan banyak kesempatan aku dilatih hidup dalam perjuangan untuk semakin hidup beriman. Terima kasih banyak Suster. Puisi Suster sangat menginspirasi dan sangat mendalam pemirsa puisi dari Suster Litwina. Nah, untuk yang terakhir Suster, apa pesan untuk kami kaum muda? Pesan saya, kaum muda bersyukur atas rahmat panggilan, karena tidak semua orang terpanggil. Lalu kalau sudah merasa terpanggil, itu juga tidak bisa bekerja sendiri, jadi masih tetap harus mengandalkan rahmat Tuhan dengan melaksanakan dengan tekun, jujur, taat, baik, dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya supaya rahmat Tuhan jangan hilang dan sungguh terlaksana dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Suster untuk inspirasi dan juga sharing-sharing Suster. Semoga kami kaum muda terinspirasi dari pengalaman hidup Suster. Nah, pemirsa, inilah bincang-bincang saya bersama Suster Litwina. Semoga bincang-bincang saya ini bermanfaat dan terinspirasi untuk kita semua. Terima kasih Suster. Sami-sami. Sampai jumpa pemirsa.